Di episode kali ini kita akan membahas sebuah animasi bergenre slice of life berjudul Hello Jadu. Dan sebagai penegasan di awal bahwa yang kita bahas di sini berdasar pada musim pertama saja. Saya sama sekali belum menonton di musim 2 sampai seterusnya. Oke, sebagai gambaran awal, Jadu adalah seorang gadis kecil yang baru menginjak kelas 3 SD. Dia anak pertama dari 3 buah sel sperma yang jadi. Dalam kesehariannya, Jadu beraktivitas layaknya anak-anak pada umumnya. Dia bersekolah, bermain, berselisih dengan teman, bahkan sempat minta diadopsi oleh seorang pencuri yang telah berhasil menyusup ke dalam rumahnya. Ada satu hal yang mungkin sangat berkesan bagi penonton di musim pertama ini, yaitu ketika Bu Guru di kelas meminta para murid untuk mendesain atau menggambar jadwal harian mereka di buku tugas. Di saat yang lain menuangkan jadwal aktivitasnya dengan diagram, bahkan ada yang menghias dengan sangat indah. Di sisi lain, Jadu hanya membuat lingkaran kosong dengan teks yang saya tak tahu bacanya apa. Yang jelas, di adegan ini Jadu menolak untuk menulis jadwal harian sebab setiap hari yang dijalaninya itu berbeda serta diisi dengan petualangan atau tantangan yang juga berbeda. Jadi, buat apa menulis jadwal yang justru akan membuat hidup terasa membosankan? Di bagian ini, saya begitu setuju dengan prinsip hidup Jadu, yang menolak untuk hidup seperti mesin. Kalau diperintah itu, kerjanya ya itu, diperintah begini, maka harus siap begini. Untuk seorang anak kecil, pemikiran Jadu ini bisa dibilang out of the box, karena sangat jarang ada bocil yang mampu berpikiran dengan penuh kesadaran semacam ini. Selain Jadu, siapa lagi karakter bocil yang patut diapresiasi cara berpikirnya? Ada Shiva, Chota Bim, Little Krishna, Pragos, Adi, dan lain sebagainya. Memang mereka rata-rata MC atau karakter utama dalam cerita. Kenapa bisa? Sebab sangat sulit menemukan seseorang yang mampu berpikir berbeda dengan mayoritas. Makanya yang menjadi MC itu mereka-mereka saja. Tak bisa dipungkiri, animasi Hello Jadu ini termasuk salah satu kartun yang populer. Bukan karena kualitas grafik atau tampilan visualnya yang sedetail Studio Ghibli, melainkan premis atau ide cerita yang diangkat dalam setiap episode. Ada satu hal menarik yang saya temukan setelah menonton beberapa serial kartun ini, seperti pada episode tes IQ. Singkatnya, di sekolah Jadu diadakan sebuah tes IQ bagi para murid. Tanpa sengaja, hasil skor milik Jadu tersebar yang mana angkanya 79. Tapi di tengah cerita terungkap bahwa ternyata skornya 179. Saya sempat heran kan, masa sampai setinggi itu, sampai-sampai mengalahkan IQ Reza Arab. Nah, di akhir cerita, pihak penyelenggara tes IQ pun memberitahu kalau hasil skor milik Jadu tersebut keliru. Apa kalian sudah menangkap poinnya? Belum? Contohnya lagi pada episode yang bercerita tentang roti kesukaan Jadu. Jadi saat itu ayah Jadu gajian, lalu dalam perjalanan pulang ke rumah, dia singgah beli roti di sebuah toko yang mahal. Jadu sangat suka roti tersebut, namun belakangan terungkap kalau ternyata ayah Jadu ke toko roti mahal cuma untuk beli kantong kresek, sedangkan rotinya ia beli dari pedagang gerobak yang sangat murah. Tapi setelah itu, terungkap lagi sebuah fakta jika ternyata roti yang dijual oleh pedagang gerobak adalah roti pemberian dari toko yang mahal tadi. Jadi itu artinya ayah Jadu membeli roti mahal yang enak dengan harga yang murah. Sampai di sini kalau kalian belum menangkap poinnya, jadi salah satu hal menarik dari ide cerita kartun Jadu adalah dengan menyisipkan plot twist. Kita sebagai penonton seolah dibuat bertanya-tanya atau memunculkan rasa penasaran kalau konflik dalam cerita dimulai. Di awal-awal saya sendiri mulai berasumsi dan menebak kalau endingnya akan seperti apa. Tapi di tengah cerita malah memunculkan alur yang berbeda. Lalu endingnya makin menyuguhkan cerita yang tidak mudah ditebak lagi. Nah, ini yang saya pikir menarik. Seperti yang ada dalam ceritanya, keluarga Jadu beranggotakan 5 manusia. Dan kalau kita lihat model keluarga Jadu ini, sudah terlihat jelas kalau masih menganut sistem keluarga tradisional, yang mana peran ayah yakni bekerja di luar, sedangkan ibu di rumah mengurus rumah tangga. Sekilas tidak ada masalah dari model keluarga seperti ini meskipun ibu mengambil lebih banyak tugas. Yang terpenting figur ayah juga mampu mengimbangi dari aspek finansial. Nah, idealnya mungkin begitu. Tapi dalam kasus keluarga Jadu yang digambarkan, justru ada sedikit ketimpangan di sini. Pada salah satu episode,
Jadu bercerita mengenai bagaimana susunan role dari kedua orang tuanya, yang mungkin akan mengubah persepsi si ibu guru mengenai sebuah pernikahan. Di sana, Jadu menjelaskan betapa ibunya yang harus melakukan tugas lebih banyak, yang pastinya juga akan sangat kelelahan dalam menjalankan semua peran tersebut. Misal bahwa ibunya setiap hari harus bangun lebih awal, mempersiapkan semua sampai malam tiba, serta dalam aktivitas kesehariannya, kadang harus menggendong adik Jadu yang masih balita. Ibunya juga sangat berhemat dalam segi finansial, misalnya kalau mau bepergian, beliau akan berjalan kaki sejauh apapun itu. Dan banyak lagi tugas melelahkan lainnya. Di lain sisi, ayah Jadu ialah seorang pria pemalas dan tidak disiplin. Keadaan lebih buruk saat akhir pekan. Ibu tidak keberatan, ayah tidak bantu apa-apa. Tapi ayah harus diam saat ibu bebenah. Ayah kelelahan, jangan ajak ayah bicara ya. Berhentilah seperti ini dan perbaiki keran di luar yang rusak. Perilaku buruknya ada beberapa macam, seperti suka minum alias mabuk, hangout sepulang kerja yang mana itu adalah pemborosan, suka terlambat bangun pagi, dan yang paling parah bahwa dia sama sekali tak membantu istrinya dalam melakukan aktivitas rumah tangga. Ini betul-betul menggambarkan budaya patriarki yang menurut saya sudah tidak relevan kalau konteksnya di zaman sekarang. Lantas, apakah ayah Jadu merupakan seorang pria mukondo? Coba kita perhatikan lagi, dan sekali lagi kita membahas seputar musim pertama saja. Dalam serialnya, si ayah tersebut cuma punya satu rutinitas, yaitu bekerja di kantor. Tapi meskipun dia bekerja, penghasilannya bisa dibilang pas-pasan bahkan kadang kurang. Sampai-sampai ibu Jadu harus berpikir ekstra serta memutar otak agar penghasilan bulanan suaminya bisa cukup. Berbagai aspek pun dipangkas, seperti lauk jadi sepi, uang jajan Jadu juga makin menguap. Dan mari kita beranggapan, misalkan ada seorang lelaki seperti ini di dunia nyata. Tapi saya yakin pasti ada sih. Atau bayangkan kalian di posisi yang sama. Nah, di awal kalian tahu kalau gaji kalian kecil. Lantas apa keputusan yang mungkin paling tepat untuk diambil? Pertama, sebisa mungkin tunda dulu untuk menikah. Menikah itu perlu namanya pondasi yang kuat, entah itu pondasi finansial, kematangan emosional, dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau terlanjur sudah menikah tapi gajinya masih kecil? Ya, tunda dulu untuk punya anak. Kalau terlanjur punya anak, tunda dulu untuk tambah adiknya, dan stop sampai di situ saja. Kalau lewat, ya maka harus siap hidup serba dicukup-cukupi layaknya Jadu's Family. Dari banyaknya karakter yang ada dalam kartun ini, menurut saya ada beberapa yang punya ciri khas mencolok. Pertama si Dalgi. Apakah kalian sependapat dengan saya bahwa bocil ini punya kemiripan dengan Fizi? Dari model rambut, bentuk kepala, hingga warna kulit itu memang ada kecocokan. Sama-sama Kismin pula, walau kemiskinan Fizi yang lebih parah. Dalgi adalah anak yang berbakat dalam bidang seni, khususnya menggambar. Dia sangat ramah bintang 5, tapi kadang kalau ada masalah yang menimpanya, dia nampak pasrah saja tanpa berbuat apapun. Karakter mencolok lainnya ada Leunhu. Anak gadis yang berasal dari keluarga kaya yang mana ibunya sering touring ke berbagai negara dan juga merupakan kolektor lukisan murah hingga yang harganya fantastis. Meskipun Leunhu tak ada masalah dalam aspek finansial seperti Jadu, tapi dalam aspek sosial dia cenderung tak punya teman dekat atau sahabat. Seringkali dia kesepian.